Oke, semangat pagi. Senang sekali saya ya diundang menjadi pemateri dalam ASN Kickoff 2022 ya dengan tema besar Leap Forward to Victory ya. Start strong, finish strong. Saya mohon izin untuk memberikan materi Who Want to be Rich ya. Saya diminta untuk bicara tentang ini, Who Wants to be Rich. Tiap kali saya diminta untuk bicara sharing bagaimana menjadi kaya, saya suka banget. Karena ini orang Betawi bilang gue banget. It's really me. Karena saya, ya banyak orang tahu saya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ya, bapak sayanya pedagang kaki lima di Palembang dan kemudian I'm becoming like this. Satu perjalanan yang sangat panjang, berliku-liku, ya penuh dengan perjuangan, penuh dengan air mata. Tapi alhamdulillah saya pun finish strong sekarang ya. Dan ini profil saya. Bapak Silan, ini orang tua saya, ini dulu waktu kami berjuang di Palembang, ya enggak betul-betul tidak menyangka saya bahwa akhirnya saya bisa menjadi seperti ini. Bukan saya saja, kakak saya juga adalah Tanto Yahya yang Bapak dan Ibu kenal semua ya. Saya ingin betul menyampaikan, ini saya paling suka ya. Ini adalah quote dari Bill Gates. Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia. Enggak nomor satu lagi, tapi he still ya paling kaya di dunia. Dia bilang begini, if you are born poor, kalau kita dilahirkan dalam keadaan miskin, it's not your mistake. Bukan salah kita tuh. Kalau kita lahir jadi anak orang miskin, ya terlahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kita. Karena kita tidak bisa memilih mau dilahirkan dari keluarga seperti apa. Kita kan nggak mungkin ya. Begitu kita buka sebentar, keluar kepala kita dari rahim ibu kita, loh kok miskin banget orang tua kita dan kita masuk lagi, nggak mungkin. Ya itu adalah takdir. Tapi kata Bill Gates ya, if you die poor, kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, ya it's definitely our mistake. Itu adalah pasti salah kita. Kenapa? Karena manusia diberikan kesempatan. Saya ingat betul ya, between B and D, ya between B birth and D death. Between B and D dari C bukan? Ada C. C-nya adalah chance, kesempatan. Kita, kalau kita diberi usia 60 tahun, katakanlah potong dengan 15 tahun di masa kita sekolah, artinya kita 45 tahun kita diberikan kesempatan untuk berusaha untuk menjadi kaya. Dan kita tidak manfaatkan itu. Ya, jadi ini adalah sekali lagi semua manusia diberi kesempatan yang sama. Saya pun diberikan kesempatan yang sama sehingga saya bisa mengejar ketertinggalan saya. Alhamdulillah sekarang saya bisa menjadi hidup seperti ini, hidup nyaman, ya hidup tentram, hidup damai, hidup bahagia. Teman-teman, saya akan freeze sebentar. Ini adalah cara menjadi kaya, menjadi salesman atau menjadi entrepreneur. Ya, sama aja nih. Entrepreneur itu ya harus bisa jualan. Jadi intinya, yang nggak mungkin kita jadi pengusaha kalau kita nggak bisa jualan. Jadi kalau ingin kaya, jadilah salesman sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Persoalannya, apakah ada sekolah yang mendidik orang untuk menjadi bilioner atau menjadi miliarder? Nggak ada. Nggak ada satupun sekolah di dunia ini, apalagi di Indonesia, yang memastikan, yang memberikan jaminan lu kalau sekolah di sini pasti kaya. Nggak ada. Ya, justru kadang-kadang ya lulusan-lulusan akademi terbaik itu apakah kaya dengan yang lulus biasa-biasa saja. Jadi forget it juga. Dan kita lihat teman-teman, nih orang-orang terkaya baik di dunia maupun di Indonesia. Ini sebenarnya orang terkaya di dunia sudah berubah jauh. Ini datanya 2019, sekarang 2021. Orang terkaya di dunia sekarang adalah Elon Musk ya. Elon Musk nomor 1, Jeff Bezos nomor 2. Mungkin Mark Zuckerberg nomor 3, Bill Gates mungkin nomor 4. Jadi udah berubah-ubah seperti itu. Di Indonesia mungkin masih Hartono bersaudara pemilik Jarum. Semua orang kaya di dunia maupun di Indonesia adalah semuanya salesman. Semuanya pedagang. Nggak ada presiden di situ. Nggak ada gubernur di situ. Nggak ada bupati di situ. Nggak ada menteri di situ. Ya, nggak ada ilmuwan yang pintar gitu, yang kayak apa di situ. Kalaupun ada ilmuwan menjadi kaya itu karena dia punya skill entrepreneurship, bisa jualan. Jadi teman-teman, saya bisa menyatakan, memberikan jalan pintas, kalau mau kaya, jadilah salesman. Kalau mau kaya, harus bisa jualan. Itu ilmu.
saya nanti juga akan buktikan bagaimana Helmi Yahya bisa merubah nasibnya adalah karena saya adalah seorang penjual. Dan ini yang mengatakan adalah guru saya. Guru saya itu adalah Tanto. Ya, Pak Dubes ini. Ya, dialah yang kasih tahu, Mi, kita harus bisa jualan. Ya, walaupun Tanto bukan pengusaha, dia adalah orang yang sangat bisa menjual dirinya. Dan Tanto mengatakan, dalam hidup ini, pintar saja tidak cukup. Dan saya setuju. Butuh personal selling. Ada minimal 2 kesalahan orang pintar secara akademi. Satu, orang pintar secara akademi itu tidak percaya orang lain. Kalau kita tidak percaya orang lain, tidak mungkin ya kita bisa akan menjadi leader yang besar. Karena leader itu kan harus ngerti manajemen, ya, harus menjadi manajer, ya. Sementara definisi manajemen itu adalah melakukan atau mencapai sesuatu melalui orang lain. Nah, kalau kita tidak percaya orang lain, kita tidak akan bisa melakukan itu karena semua pekerjaan cenderung akan kita kerjakan sendiri. Makanya orang kalau pintar, ya, secara akademi tidak percaya orang lain, makanya dia belum tentu bisa menjadi pengusaha yang hebat, belum tentu menjadi salesman yang hebat. Kenapa? Karena untuk melakukan sales, ya, kita juga supaya kita punya tim besar, kita harus percaya kepada orang lain. Yang kedua ingin saya sampaikan, apa kesalahan orang pintar kedua? Kesalahan orang pintar kedua itu adalah cenderung sombong karena dia merasa pintar. Saya pintar, saya lulusan terbaik, dari sekolah terbaik. Apa yang terjadi? Nah, sombong itu adalah kelemahan paling besar, kerugian paling besar kalau kita sombong. Orang sombong itu tidak disukai orang lain. Kalau kita tidak sukai orang lain, mana mungkin kita jualan? Mau jual asuransi? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin orang akan membeli dari orang yang sombong. Kalau kita sombong, cenderung kita tidak akan bisa menjadi seorang penjual yang baik. Seorang penjual itu harus disenangin orang. Nah, kalau kita sombong, kita tidak akan disenangin orang. Jadi, berhentilah. Jadi, itu 2 kesalahan orang pintar. Ya, semoga kita tidak terjebak. Di dalam dunia akuntansi, saya pikir mungkin bapak-bapak di sini, ya, para manajer, ya, para partner, ada juga yang ngerti accounting. Ada disebut dengan earning process. Proses mencari laba. Proses mencari penghasilan. Proses mencari revenue. Kita bisa mendapatkan duit, ya, mendapatkan fee dari menjual ide, bukan? Setelah ide kan dibuat desain, kita pun bisa mendapatkan uang dari membuat desain, ya. Setelah desainnya dibuat, ya, itu baru diproduksi. Diproduksi pun banyak sekali upah, gaji di situ. Dan terakhir adalah di penjualan. Di penjualan pun kita akan mendapatkan penghasilan lagi tuh, ya. Jadi seperti ini yang saya sampaikan, ya. Jadi sebenarnya kita lihat, ya, dari membuat ide kita dapat duit, dari mendesain kita dapat duit, dari melakukan produksi dari desain yang sudah dibuat kita dapat duit, dari menjual kita dapat duit. Tapi saya pastikan di manakah duit terbesar, penghasilan terbesar, keuntungan terbesar itu didapatkan, saya akan katakan bukan di ide, bukan di desain, bukan di produksi, tapi di penjualan. Makanya banyak sekali orang-orang kaya justru kadang-kadang dia tidak kreatif tuh. Tidak terlibat proses produksi. Enggak ngerti desain tuh. Idenya biasa-biasa aja. Tetapi jualannya jago dan jadilah dia orang yang paling kaya. Teman-teman, saya sekarang sekali lagi, ya, ada terlibat di belasan lah perusahaan. Yang mungkin doakan saja tahun-tahun depan sudah ada yang akan unicorn. Amin, ya, itu karena mereka melihat saya mampu jualan, ya. Nah, persoalannya, sekali lagi, kalau kita simpulkan, kalau mau kaya harus bisa jualan. Nggak ada cara lain. Apakah ada, ya, sekolah untuk jadi sales? Nggak ada. Kalau gitu, kalau saya mau jadi salesman, bagaimana caranya? Ya, teman-teman, ya, how to learn to be a salesman, kita udah di sini. Jadilah agen asuransi. Ini bukan karena saya dibayar oleh Allianz. Ya, karena saya tunjukkan gitu. Apa alasannya? Kenapa menurut Pak Helmi kalau mau jadi salesman jadilah agen asuransi? Satu, produknya sudah ada, bukan? Jadi nggak perlu kreatif-kreatif, nggak perlu desain-desain, udah ada, timbang jual doang kata orang Betawi. Ya, tinggal jualan aja. Ya, nomor 2, caranya diajarin kan? Tiap weekend dipanggil, di training, caranya jualan, caranya melakukan prospek, caranya melakukan rekrut,
diperkenalkan dengan teknologi-teknologi baru, diperkenalkan bagaimana menggunakan medsos, ya media sosial untuk jualan dan sebagainya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan klien, semuanya diajarin, nggak bayar. Nggak bayar, bukan? Duduk manis saja. Tekun belajar. Dan leader kita, kalau ditanya pasti nerangin. Wah, keren banget ya. Nomor 3, disupport oleh sistem dan tim. Kita tinggal jualan, rekrut, dan melakukan service yang terbaik kepada klien. Ngitung segala macam, kita udah ada yang bantu semua. Ya, jadi don't worry. Cara ngitung, klaim segala macam, sudah ada sistem di belakang, sudah ada tim. Ya, don't worry. Ada fee dan reward, gede lagi. Ada reward, diajak jalan-jalan kalau zaman dulu ya. Mungkin sekarang ini terhalang karena COVID doang. Ya, rewardnya luar biasa. Kadang-kadang dikasih barang, fee-nya gede. Ya, ada fee-nya gede, ada overriding, aduh luar biasa. Mau apa lagi? Saya menyaksikan banyak sekali teman-teman ya, asuransi yang dari nobody gitu menjadi somebody, bergengsi itu, keluar negeri, punya mobil, punya apartemen ya. Anaknya sekolah di Amerika, wow luar biasa, hanya dengan menjadi agen asuransi. Mau apa lagi? Ya, oke. Dan tidak perlu modal, nggak perlu modal lah. Kalau mau jualan doang, kecuali kalau teman-teman mau membuat kantor, adalah modal. Ya nggak gede juga. Ya, oke. Jadi sekali lagi, produknya sudah ada, caranya diajarin, tim dan supportnya sudah, sistemnya sudah disediakan, fee-nya gede, rewardnya menarik. Ya, dan nggak perlu modal ya. Jadi sebenarnya sekali lagi, apalagi teman-teman, kalau kita sudah berhasil menjadi agen asuransi, wow ya, orang bilang tuh kalau kita bisa menjual polis asuransi cuma secari kertas berapa lembar gitu, tulisannya kecil-kecil, itu cuma berisi promise ya, janji kalau terjadi sesuatu akan ada kompensasinya atau akan ada benefitnya. Hanya di selembar kertas tuh yang ditandatangani. Itu kita bisa jual? Ya, saya pastikan. Kalau kita sudah bisa menjual polis asuransi, kita bisa menjual apapun. Jual mobil gampang, barangnya kelihatan, bisa test drive. Jual properti gampang, ada gambarnya, kadang-kadang barangnya sudah jadi. Ya, jual komoditi gampang. Itulah yang juga saya alamin sekarang. Karena saya jago jualan, saya bisa jual apapun. Sekarang saya jual properti, jual ide bisnis, ya jual produk-produk IT, ya jual produk-produk Askes saya lakukan sekarang. Jual produk-produk skincare, ya, wah itu bisa gede banget. Jual aplikasi, apa aja. Teman-teman, saya buktikan juga ini untuk menambah lagi. Ini ada McDonald bersaudara, Richard and Maurice. Kalau teman-teman nonton film The Founder, mereka ini adalah penciptanya tuh, pencipta burger yang kemudian menjadi McD, McDonald itu. Tetapi mereka tidak kaya raya. Mereka miskin. Yang kaya raya itu adalah Roy Kroc. Adalah orang yang ngerti sistem, orang yang punya ide bahwa hamburger yang sangat empuk itu bisa dijual kemana-mana dengan model franchise. Yang lebih kaya adalah yang menjual, bukan yang menciptakan. Begitu juga ya, kita lihat ya. Banyak sekali produk-produk. Saya adalah penggemar sepak bola, terutama jersey. Jersinya itu harganya 100 pound. Kalau Anda ke Inggris ya, 100 pound. 100 pound itu berapa ya? Hampir 2 juta loh. Ya, kita lihat. Ya, itu dibuat di mana sih? Indonesia. Di Indonesia itu dijualnya, harganya, ya udah ditebus semua tuh, ya oleh Nike, oleh Adidas. Itu paling berapa dolar doang tuh. Paling berapa dolar doang. Ya, begitu juga terjadi pada sepatu. Sepatu itu kalau kita keluar negeri kan 100 dolar, 100 euro. Yang buat Tangerang, Bekasi, paling juga berapa belas dolar. Ya, 80 dolar, 90 dolar, 70 dolar itu larinya adalah kepada yang menjual. Oleh karena itu teman-teman, mari kita serbu yuk untuk bagian penjualan. Begitu juga yang terjadi kepada kopi juga begitu. Kopi Starbucks yang kayak George Shultz gitu. Dia menjual. Biji kopi dari mana? Amerika. Mana ada. George Shultz orang Seattle. Mana ada biji kopi, pohon kopi tumbuh di negara-negara yang bermusim dingin, bersalju, mana ada. Kopi itu cuma ada di Afrika, di Amerika Latin, dan di Asia Tenggara, Indonesia, Vietnam.
Ya, siapa yang kaya? George Shultz. Petani-petani kopi kita biasa-biasa aja, mau naik haji aja susah. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita menjadi penjual. Coca-Cola juga. Ini penciptanya, John Pemberton, meninggal dalam keadaan miskin. Yang kaya adalah orang yang punya ide bahwa sirup Coca-Cola itu yang dulu adalah obat sakit kepala. Ternyata itu enak sekali diminum. Dan bagaimana supaya dia bisa keluar dari Atlanta, harus dibotolkan. Dengan botol itulah dan kemudian kaleng, Coca-Cola bisa dikirim ke seluruh dunia. Demikian hebat cerita botol Coca-Cola yang membuat yang pembeli resepnya dari John Pemberton itu kaya raya. Demikian hebat itu botol, ya, sehingga menjadi topik dalam film The God Must Be Crazy. Nonton ya. Jadi sekali lagi teman-teman, again and again saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, udah nggak salah jadi agen asuransi sekarang. Udah nggak salah. Jualan. Karena read my lips. Dengarkan nasihat saya. Dengarkan kata-kata saya. Ya, jadilah agen asuransi. Jadilah penjual. Ya, dan teman-teman ya sudah bergabung dengan perusahaan asuransi yang hebat. Yang punya reputasi. Allianz. Perusahaan internasional. What else? Jualnya gampang. Karena banyak orang atau rata-rata orang, mungkin seluruh orang di Indonesia kenal. Allianz itu adalah insurance company yang punya reputasi. Udahlah, ya, udah semuanya di sana, ya. Dan saya akan sharing sekarang, ya, apa kunci sukses itu? Kunci sukses yang pertama itu life is short. Hidup itu pendek banget. Jadi manfaatkan waktu, jangan santai-santai. Keluarlah dari comfort zone. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Saya sudah bertemu dengan hampir seluruh orang kaya di Indonesia. Para konglomerat itu ya, karena dulu saya MC wedding anak-anaknya, ya MC perusahaannya, itu tidak ada yang santai. Semuanya adalah pekerja keras. Ya, mereka tuh, wah, ada yang pagi-pagi udah bangun, ada yang tidurnya jam 2, jam 3, mana ada yang tidurnya banyak. Kenapa? Karena hidup itu pendek banget. So, manfaatkan waktu. Bergerak terus. Gaspol. Itu ucapan saya yang sangat populer ya. Sekarang dipakai di mana-mana. Gaspol. Karena hidup itu pendek banget ya, teman-teman. Berikutnya, ini ingin saya sampaikan. Beranilah bermimpi. Ya, don't limit your dream. Jangan batasin mimpi kita. The Secret, karya Rhonda Byrne. Law of Attraction. Likes attract likes. Kalau kita memikirkan A, akan sampai kita kepada A. Kalau kita memikirkan B, akan dapat B. Oleh karena itu, mari kita kelola gitu pikiran kita. Ya, kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Trust me. Itu yang kata René Descartes. Ya, I am what I'm thinking. Saya adalah representasi dari apa yang kita pikirkan. Makanya mulai sekarang ke depan kita diminta untuk finish strong. Ya, masukkan itu dalam otak kita. Saya harus berhasil, saya harus mencapai sekian. Saya harus mencapai transaksi sekian. Saya harus mencapai revenue sekian. Saya harus nanti kalau ada penghargaan tertinggi dari Allianz, saya harus rebut itu. Sampaikan itu. Ya, harus sugesti diri. Ya, bagaimana kita bisa meyakinkan orang kalau kita sendiri tidak yakin dengan diri kita sendiri? Sugesti. Don't limit your dream. Jangan batasin mimpi kita. Rugi loh ya. Ketiga, harus jeli melihat peluang. Teman-teman, saya hanya ingin mengatakan bahwa ternyata orang kaya Indonesia banyak banget. Dan kalau kita jualan asuransi, ya memang secara ekonomi turun, tetapi kebutuhan orang akan asuransi makin banyak loh. Karena orang makin sadar. COVID membuat orang makin sadar akan kesehatan. Makin sadar bahwa ya kita bisa pergi kapanpun tuh dipanggil. Kalau dulu kan masih urut umur tuh, sekarang COVID itu, Masya Allah, ya nggak pandang umur. Ya jadi ini peluang, tergantung teman-teman bagaimana mengelolanya dalam melakukan prospek. Nomor 4, kita harus punya network. Ya, kita harus punya network. Berkumpullah dengan orang-orang yang bisa kita prospek. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang punya kemampuan untuk punya beli polis asuransi. Mungkin menambah kali ya. Karena lebih sadar ya. Jadi network itu penting. Berteman itu penting ya. Burung yang sama hinggap dengan yang sama. Orang sukses akan berkumpul dengan orang sukses.
Orang loser, pecundang akan berkumpul dengan pecundang. Sejatinya begitu. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ya, para manajer, para partners juga begitu. Sekarang berkumpul dengan sesama teman-teman, ya. Sekarang di Allianz Anda kan bertemu dengan orang-orang yang punya aura sama, kepengen sukses yang sama, kepengen kayanya sama, kepengen dapat komisi gedenya sama. Manfaatkan itu. Ya. Begitu juga nanti kalau mau prospek, kalau mau rekrut, kita harus masuk komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang bisa memperkuat dari kesuksesan kita. Jadi itu ya yang ingin saya sampaikan. Oke. Nomor 5, berani mencoba. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal ya. Orang yang takut gagal itu nggak akan kemana-mana. Saya selalu mengatakan ya, winners never quit, quitters never win. Ya, orang pemenang itu nggak pernah menyerah. Orang yang menyerah itu tidak pernah dia juga menang. Ya, ini kita banyak sekali cerita-cerita ya orang yang hampir yang demikian kuat gitu ya menolak untuk gagal dan dia berhasil. Kadang-kadang produk gagal itu bisa berhasil loh. Barangkali contohnya ini Menara Pizza. Ini kan arsiteknya yang bangun gagal ini, bukan arsiteknya, tukang bangunnya gagal. Bukankah karena kegagalan itu miring itu dia menjadi atraksi? Coba kalau lurus mana mau kita. Orang-orang asuransi insentif tur minta ke pizza jauh itu. Dari Roma cukup jauh berapa jam. Ya, ini juga produk gagal ya, teman-teman. Ini Viagra tahu ya, produk gagal. Ini kan obat jantung sebenarnya. Obat jantung yang pada saat dicoba, di trial ke manusia, ya, kemudian mereka minum, beberapa laki-laki minum, kemudian mereka lihat-lihatan, kan harus dicek apakah ada efek samping atau tidak. Ternyata ada efek depan, bukan efek samping. Sejak ternyata lebih bermanfaat menjadi afrodisiak atau obat-obat perkasa pria. Bukankah karena penemuan benda produk yang gagal ini mengangkat saham Pfizer yang hampir bangkrut menjadi luar biasa, harga sahamnya naik ya. Oke, kita jangan takut gagal. Jadi mistake itu adalah bukti kalau kita mencoba. Orang yang kita nggak pernah mencoba itu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Orang nggak pernah mencoba memang nggak pernah gagal. Orang nggak pernah nyoba apa yang gagal. Tapi dia juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Nomor 6, kita harus kreatif. Kreatif itu out of the box. Kita mendekatin memprospek orang, merekrut orang. Ya harus belajar bagaimana caranya mendekatin orang. Supaya tidak terlalu terkesan bahwa kita jualan asuransi. Mungkin didekatin dulu, mungkin diajak ngobrol dulu. Berikutnya, teman-teman, kita harus menjadi master. Ya, untuk sukses siapapun harus menjadi maestro dalam bidangnya dan latihan. Outlier mengatakan bahwa harus 10.000 kali mencoba. Asuransi juga gitu. Kita harus menguasai itu product knowledge. Jangan sampai orang nanya nanti ya gue tanya senior dulu atau gue tanya kantor dulu. Jangan, kita harus kuasain. Oke. Berikutnya, ke-7. Ada yang tanya, Pak Helmy kerja keras atau kerja cerdas? Dua hal yang tidak perlu didikotomikan. Ya, menurut saya yang harus betul itulah bekerja keras dengan cara yang cerdas. Work hard atau work smart. Saya bilang work hard in a smart way. Ya, udahlah, jangan dipertentangkan. Ya, oke, teman-teman. Berikutnya saya ingin menyampaikan, ya masih ada beberapa tips lagi. Jangan pernah menyerah. Perjalanan hidup itu tidak gampang. Sukses itu membutuhkan proses yang belum tentu nyaman, tetapi kita tidak boleh menyerah. Jadi, teman-teman, ini penutup saya. Orang boleh saja bilang rezeki nggak kemana-mana, tapi percayalah, kalau nggak kemana-mana, gimana mau dapat rezeki? Jadi terus bergerak, terus bekerja, prospek, rekrut, prospek, rekrut. Ya, demikian dari saya dan do it now. Ya, perjalanan 1000 mile itu harus dimulai dari a single step. Ya, step pertama, langkah pertama. Baik, itu saja materi saya. Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman semua sukses. Ya, semoga apa yang saya sharing ya bisa menginspirasi. Ya, saya tunggu ya Anda di akhir tahun untuk finish strong. Ya, bila perlu kita jalan sama-sama lah ya untuk menikmatin reward yang disediakan oleh perusahaan. Terima kasih. Ya, saya akhiri dengan ucapan bye-bye. Ya, salam sukses.